Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Albertus Bogopasa, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Mercubuana dengan NIM 555-2011-0021. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Kewirausahaan dan Etika Bisnis dengan topik Harapan Etika. Cekidot. Bab 1, Harapan Etika. Topik pembahasan pada presentasi ini adalah etika lingkungan bisnis yang meliputi latar belakang etika lingkungan, pengertian etika lingkungan, faktor-faktor harapan etika bisnis, dan kesimpulan. 1. Latar belakang etika lingkungan yang meliputi pertempuran kredibilitas, reputasi, dan keunggulan yang kompetitif. Selama 30 tahun terakhir ini, terdapat peningkatan harapan bahwa bisnis ada untuk melayani kebutuhan pemegang saham dan masyarakat. Banyak orang memiliki kepentingan atau kepentingan dalam bisnis dan aktivitasnya dan dampaknya. Jika kepentingan para pemangku kepentingan ini tidak dihormati, maka tindakan yang seringkali menyakitkan bagi pemegang saham, pejabat, dan direktur biasanya terjadi. Faktanya, kecil kemungkinan bisnis atau profesi dapat mencapai tujuan jangka panjang mereka tanpa dukungan dari pemangku kepentingan utama, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, kreditor, pemasok, pemerintah, dan tuan rumah, serta aktivis. Para pemangku kepentingan semakin berharap bahwa aktivitas perusahaan akan menghormati nilai dan kepentingan mereka. Untuk sebagian besar, penghormatan terhadap nilai-nilai dan kepentingan pemangku kepentingan ini menentukan kedudukan etis dan kesuksesan perusahaan. Akibatnya, direktur perusahaan diharapkan untuk mengatur perusahaan mereka secara etis. Artinya, mereka harus memastikan bahwa eksekutif, karyawan, dan agen mereka memiliki sikap yang etis pula. Faktor-faktor yang mempengaruhi harapan publik untuk perilaku bisnis. Yang pertama, fisik, moral, penilaian yang buruk, aktivis pemangku kepentingan, ekonomi, persaingan, penyimpangan keuangan, kegagalan tata kelola, akuntabilitas sinergi, dan penguatan hukuman kelembagaan. Pengertian etika lingkungan. Menurut Thomson tahun 1990, etika lingkungan kadang-kadang didefinisikan secara berbeda sebagai jenis pendekatan terhadap masalah lingkungan yang menemukan nilai independen yang terletak tidak hanya pada kepentingan makhluk cerdas dan makhluk hidup, tetapi juga pada makhluk hidup alam pada umumnya. Jika frasa etika lingkungan digunakan secara lebih inklusif, perdebatan tentang lokasi nilai independen dapat terus berlangsung di dalam batas-batasannya, dan batas-batasannya tidak perlu diperlakukan sebagai medan pertempuran nilai-nilai itu sendiri. Demikian pula etika lingkungan dapat diakui sebagai tetangga, misalnya etika bisnis dan etika medis, yang berkaitan dengan bidang yang berbeda tetapi bukan sebagai disiplin yang datang dengan nilai yang sendiri. Faktor-faktor harapan etika bisnis yang akan dibahas pada PPT ini adalah yang pertama masalah lingkungan, yang kedua sensitivitas moral, yang ketiga penilaian yang buruk atas aktivitas pemangku kepentingan, yang keempat ekonomi dan tekanan kompetitif. 5. Skandal keuangan, yang keenam kegagalan tata kelola dan penilaian risiko, 7. Peningkatan akuntabilitas yang diinginkan, dan ke-8 sinergi antara faktor penguatan kelembagaan. 1. Masalah lingkungan. Secara universal atau mendunia, masalah lingkungan itu disebabkan oleh polusi udara, hujan asam, dan menipisnya lapisan ozon. Seperti di Indonesia, masalah lingkungan itu dapat terlihat seperti kasus lumpur lapindo yang terjadi di Surabaya dan kebakaran hutan di Kalimantan akibat aktivitas dari bisnis yang tidak mempedulikan lingkungan. 2. Sensitivitas moral. Sekitar tahun 1980-an hingga tahun 1990-an, ada peningkatan signifikan dalam kepekaan terhadap keadilan dan perlakuan yang adil kepada individu dan kelompok dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan telah membawa kesadaran bahwa beberapa kelompok kepentingan layak untuk didengarkan, seperti yang ditunjukkan oleh para pencinta lingkungan, pendukung konsumen, dan pendukung anti-apatis. Bukti tekanan publik untuk keadilan dan kesetaraan sudah mulai tersedia.
Hal ini terlihat dari keinginan untuk kesetaraan dalam pekerjaan akibat dari ketidakjujuran telah menghasilkan undang-undang peraturan ketentuan kepatuhan dalam kontrak kerja. Ketidakadilan melalui program kesetaraan gaji mulai tampak menyelesaikan kembali perbedaan antara skala gaji untuk pria dan wanita, dan juga rasisme. Hal ini dibuktikan dengan organisasi anti apatis mulai terbentuk di mana-mana. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa tekanan publik telah membawa perubahan kelembagaan melalui badan legislatif dan pengadilan untuk keadilan dan kesetaraan yang lebih tinggi dan diskriminasi yang lebih sedikit. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi ini, yang pertama, masyarakat telah berubah untuk menunjukkan toleransi terhadap pemangku kepentingan, peningkatan moral, kesadaran, dan harapan yang lebih tinggi dari perilaku bisnis. Yang kedua, sejumlah pengawas dan penasihat telah muncul untuk membantu atau mendesak masyarakat umum dan bisnis. Yang ketiga, konsultan tersedia untuk memberikan nasihat perusahaan dan mereka yang dikenal investor etika tentang bagaimana menyaring aktivitas-aktivitas dan investasi-investasi demi menjaga integritas bisnis. Sekian presentasi saya tentang bab 1 harapan etika. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Dadah!